Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025 serta realisasi pencairan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Bagaimana kabar terbarunya dan kapan realisasinya? Berikut kita update berita kali ini pada Kamis 27 Maret 2025 pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada skema pensiun yang 1 miliar, kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Kapankah akan direalisasikan? Berikut juga ada bocoran dari Kepala BKN terkait dengan reformasi pensiun itu ya, yang akan dilakukan bagi pensiunan. Nah, kita masuk dulu di informasi kenaikan gaji di tahun 2025 pada pagi hari ini. Kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025 hingga saat ini di 27 Maret 2025 masih dinanti-nantikan oleh para PNS dan pensiunan khususnya. Kapan realisasi kenaikan gaji ini diberlakukan, apakah jadi atau tidak? Ini masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Topik mengenai kenaikan gaji ini pun menjadi trending topik di beberapa media sosial. Adapun rencana dari kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 ternyata sudah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah. Langkah tersebut diambil seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri serta untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun gaji PNS sebelumnya sudah dinaikkan pada tahun 2024, begitu juga dengan gaji pensiunan, namun ada rencana kenaikan gaji PNS di Indonesia pada tahun 2025 ini. Tentunya kenaikan gaji bagi PNS ini juga berdampak kepada para pensiunan. Karena di tahun 2024 ketika pemerintah menaikkan gaji PNS, ternyata gaji pensiunan pun ikut mengalami kenaikan dengan nominal yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 12%. Sedangkan untuk PNS pada waktu itu mendapatkan kenaikan 8%. Pemerintah sudah resmi menaikkan APBN 2025 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Jadi APBN 2025 ini sudah resmi dinaikkan ya oleh pemerintah. Jadi resmi dinaikkan oleh pemerintah APBN 2025. Adanya peningkatan terhadap APBN 2025 ini tentu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun pembangunan nasional dan juga untuk memperkuat sektor infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan pendidikan. Rencana kenaikan gaji pokok PNS pada tahun 2025 masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Melalui dokumen tersebut bahwa restrukturisasi belanja pegawai jadi salah satu arah kebijakan fiskal pada tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Meski begitu, hingga saat ini para pensiunan masih bingung kapan sebenarnya kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan tahun 2025 ini. Kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 sebagaimana yang diinformasikan oleh Menkyu Sri Mulyani pada waktu itu akan disampaikan langsung oleh Presiden. Pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil pada 2025, begitu juga untuk pensiunan yang siap-siap mendapatkan imbas kenaikan gaji ini. Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dan menyesuaikan gaji ASN melalui kebijakan fiskal. Keputusan resmi mengenai kenaikan gaji PNS pada 2025 akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa akan disampaikan dalam nota keuangan pemerintah yang akan dipresentasikan di DPR atau MPR. Ini menurut beberapa sumber. Gaji PNS ataupun pensiunan dibedakan berdasarkan golongan, yang berarti nominal gaji yang diterima oleh setiap PNS ataupun pensiunan
akan berbeda sesuai dengan golongan dan jabatan mereka. Kalau kita lihat untuk gaji nominal baru PNS saat ini, golongan 1 dimulai dari 1.685.700 sampai 2.783.700. Kita ulangi, mulai dari 1.685.700 sampai tertinggi golongan 1D 2.900.200. Sedangkan untuk golongan 2 dengan gaji pokok mulai 2.184.000 sampai 4.125.600. Golongan 3 mulai 2.785.700 sampai 5.180.700. Dan golongan 4 tertinggi, ya. Nah, gaji yang disampaikan tadi adalah gaji pokoknya saja, belum termasuk dengan tunjangan lainnya yang akan diterima oleh PNS. Nah, sedangkan untuk pensiunan sendiri memiliki gaji pokok tertinggi hingga 4,9 juta di golongan 4E. Nah, itu ya. Nah, sedangkan untuk rencana pesangon pensiun atau pembayaran pesangon pensiun ini ada bocoran dari Kepala BKN terkait dengan sistem pensiun. Kapankah akan mulai diberlakukan dan bagaimana skema nantinya? Melalui Humas BKN sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur pensiunan aparatur sipil negara, Korpri kembali menyelenggarakan webinar pada waktu itu yang digelar secara daring yang menjadi wadah diskusi konstruktif untuk membahas permasalahan sistem pensiun PNS. Kepala BKN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Korpri Nasional, Profesor Zudan Arif dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay saat masa aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah tanpa rincian tunjangan. Dengan sistem ini, pensiunan nantinya akan menerima 75% dari gaji tunggal tersebut, ujar Zudan. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Aris Widianto menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun, terang Aris. Kemudian, Sekjen Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Agung Mulyana juga turut mendukung langkah-langkah persiapan pensiun yang telah dipaparkan oleh BKN. Menurut Agung, program persiapan pensiun perlu dilakukan secara masif melalui pelatihan dan pembekalan bagi PNS yang akan pensiun. Terkait dengan hal itu, ada juga beberapa informasi terkait dengan akankah realisasi pesangon pensiun ini akan berjalan di tahun 2025 ini. Perubahan skema dana pensiun untuk para aparatur sipil negara atau ASN tampaknya masih akan menjadi jalan panjang. Meskipun telah tercetus sejak beberapa tahun silam, beberapa sumber mengatakan kebijakan itu masih menjadi tanda tanya di tahun 2025. Akankah bisa direalisasikan di tahun 2025? Nah, seperti disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada waktu itu, gitu ya. Menurutnya, kalau misalnya pesangon pensiun itu lebih kompleks lagi, jadi belum akan seketika di 2025. Nah, seperti ya, maksudnya, saat dimintai keterangan terkait itu, ia menyebut bahwa rencana perubahan skema dana pensiun PNS dari sistem PSUGO menjadi fully funded merupakan hal yang kompleks. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, akankah direalisasikan di tahun 2025?
Pemerintah ternyata menyadari banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun bagi PNS, mulai dari manfaat yang diterima relatif masih rendah, hingga kesenjangan tingkat rasio atau replacement rasio yang cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan lebih tinggi, sehingga memicu perilaku koruptif. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Nah, lantas bagaimana dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun ini? Nah, baru-baru ini Sri Mulyani dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Istana Negara. Nah, kemudian apakah isi dari pertemuan tersebut? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melakukan rapat persiapan pembahasan rancangan APBN tahun 2026 di Istana Kepresidenan bersama dengan Presiden Prabowo. Pembentukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN 2026 menjadi salah satu pembahasannya. Sri Mulyani tak mau memberikan banyak rincian soal pembahasan yang dilakukan dengan Prabowo. Usai rapat, dia cuma mengatakan dirinya cuma membahas persiapan APBN 2026. Dia sempat ditanya soal target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, namun enggan menjawab. Pokoknya saya bahas persiapan APBN 2026 ya, beber Sri Mulyani. Ex-direktur pelaksana Bank Dunia itu juga sempat ditanya apakah ada arahan khusus yang disorot Prabowo dalam rapat pembahasan APBN 2026. Dia cuma bilang semua program penting yang dijalankan pemerintah saat ini akan diteruskan dan dianggarkan dalam APBN 2026. Ya, program-program yang penting tetap akan dijalankan, oleh karena itu penganggarannya dibuat, beber Sri Mulyani. Dan pada waktu itu pun Sri Mulyani tidak ada wartawan yang menanyakan terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon, sehingga belum ada arahan dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji ataupun pesangon yang akan dibayarkan. Sehingga kesimpulannya kita masih menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan kapan kenaikan gaji ini akan direalisasikan dan bagaimana sistem pesangon pensiun 1 miliar ini akan direalisasikan dan kapan pembayarannya. Itulah informasi terbaru kita pada Kamis 27 Maret 2025 pada pagi hari ini. Apabila nanti ada informasi terbarunya, nanti kita akan update kembali melalui saluran YouTube Dery Sastra.